Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan semoga tentunya wabah pandemi di Indonesia khususnya cepat-cepat segera terselesaikan. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pula pembimbing, dosen pembimbing dari mata kuliah komunikasi interpersonal, Ibu Meli Kartika. Selanjutnya izinkan perkenalkan kami dari kelompok 6 akan membahas materi mengenai verbal message. Nah, sebelumnya perkenalkan juga, nama saya Rizal Taufiq Rahman dari kelas 4B jurusan ilmu perpustakaan. Mungkin kan perkenalan selanjutnya saya serahkan kepada teman-teman pemateri saya. Saya persilahkan. Kenalkan, nama saya Nida Maulani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsabila Putri. Pertama-tama ada definisi komunikasi verbal. Komunikasi verbal atau verbal message ini merupakan sebuah bentuk komunikasi yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan dengan cara tertulis atau lisan. Komunikasi verbal secara lisan dapat dilakukan dengan mengucapkan kata-kata secara lisan dan langsung kepada lawan bicaranya. Biasanya komunikasi verbal secara lisan ini dilakukan ketika para individu sedang berhadapan secara langsung. Selain itu, komunikasi verbal secara lisan ini juga dapat dilakukan melalui media komunikasi, seperti melalui komputer atau ponsel. Mereka melakukannya dengan meeting secara online ataupun video call. Sedangkan komunikasi verbal secara tertulis ini dilakukan melalui sebuah tulisan, misalnya melalui surat, telegram, email, chat, melalui platform sosial media, dan sebagainya. Selanjutnya ada unsur komunikasi verbal. Nah, di dalam komunikasi verbal ini terdapat dua unsur. Yang pertama itu adalah kata. Kata merupakan lambang yang mewakili suatu hal, baik itu orang, barang, kejadian, ataupun keadaan. Seringkali kita mencoba membuat kesimpulan terhadap makna apa yang diterapkan pada suatu pilihan kata. Kata-kata yang kita gunakan adalah abstraksi yang telah disepakati maknanya, sehingga komunikasi verbal bersifat intensional dan harus dibagi di antara orang-orang yang terlibat dalam komunikasi tersebut. Lalu unsur yang kedua itu adalah bahasa. Bahasa ini merupakan sebuah sistem lambang yang memungkinkan orang dapat berbagi makna. Dalam komunikasi verbal, lambang bahasa yang dipergunakan adalah bahasa secara lisan, tertulis pada kertas, ataupun media digital. Agar komunikasi dapat berjalan dengan baik, setidaknya komunikasi harus memenuhi 3 fungsi, yaitu untuk dapat mengenal dunia sekitar kita, lalu untuk berhubungan dengan orang lain, dan untuk menciptakan koherensi dalam kehidupan. Bahasa memungkinkan kita untuk dapat memahami kepercayaan dan tujuan-tujuan diri kita sendiri maupun orang lain. Ada 3 teori yang menjelaskan bagaimana seseorang bisa memiliki kemampuan berbahasa. Yang pertama itu ada operant conditioning theory yang diciptakan oleh B.F. Skinner. Teori ini menyatakan bahwa jika seseorang diberikan stimulus atau rangsangan dari luar, orang cenderung akan memberikan respon atau tanggapan. Contohnya, pada anak-anak misalnya, mereka dapat mengetahui bahasa karena mereka dapat diajarkan oleh orang tuanya atau meniru apa yang diucapkan oleh orang lain. Yang kedua adalah cognitive theory oleh Noam Chomsky. Teori ini menyatakan bahwa kemampuan berbahasa yang ada pada manusia adalah pembawaan biologis yang dibawa sejak lahir. Lalu yang ketiga adalah mediating theory yang dibawakan oleh Charles Osgood. Teori ini menyatakan bahwa manusia dalam mengembangkan kemampuan bahasanya tidak saja bereaksi terhadap rangsangan yang diterima dari luar, tapi juga dipengaruhi oleh proses internal yang terjadi di dalam dirinya. Selanjutnya ada karakteristik komunikasi verbal atau verbal message. Di sini ada 6 karakteristik. Yang pertama itu ada jelas dan ringkas. Artinya, sebuah komunikasi verbal dapat berlangsung secara sederhana, pendek, dan langsung. Bila kata-kata yang digunakan sedikit, maka terjadi kerancuannya pun akan juga dikit. Berbicara secara lambat dalam pengucapan yang jelas akan membuat kata tersebut semakin mudah untuk dipahami.
Lalu yang kedua adalah pembendaharaan kata. Penggunaan kata-kata yang mudah dimengerti oleh seseorang dalam komunikasi verbal akan meningkatkan keberhasilan tujuan komunikasi. Nah, komunikasi tidak akan berhasil jika pengirim pesan tidak mampu memahami dan menerjemahkan kata beserta ucapannya. Yang ketiga adalah arti konotatif dan denotatif. Nah, konotatif ini memiliki arti pikiran, perasaan, atau ide yang terdapat dalam suatu kata, sedangkan denotatif adalah memberikan pengertian yang sama terhadap kata yang digunakan. Yang keempat ada intonasi. Nah, intonasi ini dalam berkomunikasi, seorang komunikator mampu mempengaruhi arti pesan melalui nada suara yang dikirimkan. Dari dalam hal ini, emosi seseorang sangat berperan dalam mempengaruhi penyampaian nada suara pada kata yang diucapkan. Lalu yang kelima adalah kecepatan berbicara. Keberhasilan berkomunikasi dipengaruhi juga oleh kecepatan dan tempo berbicara yang tepat. Kesan menyembunyikan sesuatu dapat ditimbulkan bila dalam pembicaraan ada pengalihan yang tepat pada pokok pembicaraan. Yang terakhir adalah humor. Humor ini dapat meningkatkan keberhasilan dalam memberikan dukungan emosi terhadap lawan berbicara. Tertawa misalnya dapat membantu mengurangi ketegangan pendengar sehingga dapat meningkatkan keberhasilan untuk mendapatkan dukungan dalam proses komunikasi tersebut. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi mengenai prinsip komunikasi verbal. Nah, dari prinsip komunikasi verbal ini ada 9 poin yang akan kita bahas. Yang pertama ada rujukan yang tetap. Nah, pada hakikatnya manusia menggunakan bahasa sebagai suatu kerangka rujukan tetap untuk membuktikan kepada orang bahwa ia bisa melakukan percakapan timbal balik. Nah, kerangka rujukan itu selalu menempatkan bahasa untuk menggagas tema pembicaraan yang abstrak maupun konkret, masa lalu atau masa kini atau masa yang akan datang. Untuk yang poin kedua ada determinisme. Nah, semua variabilisasi umumnya mempunyai syarat yang diarahkan untuk memenuhi tujuan tertentu. Pada waktu yang mengucapkan suatu kata, maka terkandung pula apa yang dimaksudnya. Selanjutnya poin ketiga ada keadaan yang berulang. Nah, maksudnya berbagai pernyataan dalam bentuk kata-kata secara tetap dapat diucapkan dari waktu ke waktu dan berulang-ulang mengiringi perilaku nonverbal. Selanjutnya untuk poin keempat yaitu perbedaan prinsip kerja dan alternatif kelayakan. Untuk setiap tanda bagi suatu pesan atau ketika orang berkomunikasi perlu diperhatikan 2 syarat. Nah, yang pertama, seorang penerima harus mengetahui dengan pasti jenis maupun bentuk tanda yang telah dikomunikasikan. Untuk syarat yang kedua yaitu penerima pun sebaiknya mengakui dan memahami tanda yang telah diterimanya. Selanjutnya, poin yang kelima yaitu tanda dan gangguan itu relatif. Nah, maksudnya hal yang mengenai tanda dan gangguan dalam berkomunikasi merupakan sesuatu yang batasnya sangat relatif. Apa yang menjadi tanda bagi seorang dalam suatu konteks interaksi dan komunikasi antar individu bisa menjadi gangguan tertentu dalam konteks yang lainnya. Selanjutnya, poin yang keenam yaitu peneguhan atau pengemasan. Nah, seringkali kata tersebut menjadi peneguhan dalam maknanya melalui intonasi yang diucapkan oleh komunikator. Maka, kata tersebut dapat dijadikan sebagai alat peneguh makna sehingga komunikasi menjadi lebih memahami apa yang disampaikan oleh komunikator. Poin ketujuh yaitu penyesuaian. Nah, prinsip ini sangat diperlukan untuk menemukan relevansi, terutama bagi 2 orang yang mempunyai perbedaan dalam sistem tanda bahasa. Nah, karena itu, dalam komunikasi verbal atau yang akhirnya juga saling berpengaruh dalam komunikasi nonverbal, terjadi proses penyesuaian. Semisal, percakapan individu antar budaya yang akhirnya menjadi suatu penyesuaian ketika mereka saling atau sering berinteraksi. Selanjutnya, untuk poin ke-8, memprioritaskan interaksi. Salah satu prinsip memahami dan menganalisis interaksi verbal ialah
melihat hakikat interaksi melalui perilaku nyata. Bukan tidak hanya sampai pada tingkat interaksi, malah menuju ke relasi yang bersifat transaksional. Nah, di sini terbentuk proses mental yang artinya kita akan menaruh harapan atau motivasi terhadap orang lain. Hanya dengan kata-kata saja, kita tidak mampu melihat semuanya kecuali melalui dengan komunikasi nonverbal. 9. Paham analogi hutan dan pohon. Nah, maksudnya prinsip tara ini merupakan suatu catatan yang perlu diperhatikan. Prinsip-prinsip sebelumnya telah memutuskan perhatiannya pada kajian-kajian yang melingkupi komunikasi verbal. Nah, satu hal yang tidak boleh dilupakan bahwa setiap interaksi atau yang dilakukan berulang-ulang hasilnya akan lebih bermutu daripada sekedar satuan interaksi yang luas. Nah, mungkin itu penjelasan dari saya mengenai prinsip komunikasi verbal. Mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana komunikasi dalam komunikasi verbal. Jadi di sini ada dua jenis, yaitu confirmation dan disconfirmation. Di mana confirmation ini artinya pola komunikasi di mana kita mengakui keberadaan dan pentingnya orang lain dalam berkomunikasi. Sedangkan disconfirmation ini adalah pola komunikasi di mana kita mengabaikan keberadaan seseorang dan juga komunikasi yang dilakukan orang lain dan menganggap orang lain itu tidak penting. Disconfirmation ini berbeda dengan rejection, di mana rejection ini kita menolak ide dari orang tersebut, sedangkan kalau disconfirmation ini lebih kepada keberadaan. Selain idenya, keberadaan pun juga kita abaikan. Jadi kita menganggap kalau orang ini benar-benar tidak. Hal terkait disconfirmation ini ada 5. Yang pertama itu rasisme, di mana adanya perbedaan dalam menempatkan kelompok etnis atau ras tertentu dalam posisi yang lebih rendah. Contohnya bisa dari perbedaan biologis, ras manusia, warna kulit, ataupun penampilan keseharian. Yang kedua ada heteroseksisme, di mana diskriminasi atau kebencian terhadap homoseksual. Homoseksual ini bisa berupa gay dan juga lesbian. Lalu heteroseksisme ini ada tingkatannya mulai dari individu hingga institusi. Contoh dari individu ini bisa berupa sikap, perilaku, dan bahasa yang kita tujukan ke orang tersebut. Sedangkan dalam tingkat institusi itu, contohnya adanya pelarangan pernikahan homoseksual di dalam suatu negara. Yang ketiga ini ada ageism, di mana prasangka terhadap kelompok usia tertentu. Jadi diskriminasi ini tergantung usia. Contohnya ada orang tua yang melihat anak remaja bersikap tidak sopan kepada dirinya dan berpikir bahwa semua anak remaja ini memang sikapnya tidak sopan. Sebenarnya tidak semua remaja itu tidak sopan. Jadi orang tua ini berpikir bahwa satu usia remaja semuanya sama. Kebalikan juga dengan yang berusia remaja, berpikir bahwa orang tua ini berpikiran kolot dan tidak terbuka. Tapi tidak semua orang tua ini berpikiran tradisional, ada juga yang terbuka. Yang keempat ini ada seksisme, di mana diskriminasi terhadap jenis kelamin. Contohnya misalnya perusahaan yang tidak ingin menerima pegawai perempuan dikarenakan mungkin tidak mumpuni dalam pekerjaan tersebut, ataupun nantinya perempuan itu lebih memilih urusan keluarganya daripada urusan kantor. Atau juga bisa dalam hal gaji di perusahaan yang mungkin saja gaji perempuan itu lebih rendah daripada laki-laki. Kelima ada sensitivitas budaya, di mana kita harus bisa mengetahui atau mengenal budaya
dari suatu negara. Misalnya kayak di Indonesia, kita terbiasa patuh kepada orang yang lebih tua, jadi orang lain yang baru datang ke Indonesia harus bisa beradaptasi dan menyesuaikan dengan budaya di sini. Nah, di sini lebih jelasnya mengenai perbedaan disconfirmation dan confirmation. Kalau confirmation ini mengakui kehadiran dan kontribusi orang lain dengan mensupport atau berbicara pada apa yang mereka bicarakan, sedangkan disconfirmation ini mengabaikan kehadiran orang tersebut, baik kontribusinya, terus kehadirannya, dan tidak peduli apa yang dibicarakan orang lain. Confirmation melakukan kontak nonverbal, sedangkan disconfirmation ini tidak melakukan kontak nonverbal. Confirmation melakukan dialog, yang sebaliknya monolog. Terus ada lagi memberikan pengertian pada apa yang orang lain bicarakan, sedangkan disconfirmation langsung kepada interpretasi. Selanjutnya, mendorong orang lain untuk bisa mengekspresikan pikiran dan perasaan mereka dengan menunjukkan rasa tertarik, sedangkan disconfirmation ini menginterupsi, mematahkan semangat, atau hal sejenis yang membuat orang lain sulit untuk mengekspresikan diri mereka. Selanjutnya, confirmation ini langsung merespon, sedangkan disconfirmation menghindari respon. Sini ada beberapa panduan dalam menggunakan pesan verbal secara efektif. Pertama ini, menghindari intentional orientation, di mana menghindari kecenderungan untuk melihat orang, objek, atau peristiwa dari label yang melekat pada mereka atau bukan pada mereka bagaimana mereka sesungguhnya. Jadi misalnya ada seseorang yang takut dengan ular, baik melihat fisiknya ataupun mendengar kata ular sendiri. Nah, suatu ketika orang ini ditunjukkan sebuah gambar ular dan dia langsung takut, padahal itu cuma gambar. Jadi orang ini tuh melabelkan bahwa gambar itu tuh ular yang sebenarnya bukan gambar, seperti itu. Yang kedua ada hindari allness, di mana artinya kita menilai sesuatu berdasarkan satu kejadian atau satu karakter saja. Contoh mudahnya ini ada cerita tentang 6 orang buta dan seekor gajah, di mana orang pertama ini memegang bagian badan gajah dan berpikir bahwa gajah itu seperti tembok. Terus orang kedua memegang gading gajah dan berpikir bahwa gajah itu seperti tombak. Terus orang ketiga memegang belalai gajah dan berpikir bahwa gajah itu seperti ular. Terus orang kelima memegang bagian kaki gajah dan berpikir bahwa gajah itu seperti pohon. Dan orang yang keenam memegang ekor gajah dan berpikir bahwa gajah itu seperti tali. Jadi dalam bagian hal-hal kecil itu belum tentu arti atau maksud dari semua arti keseluruhannya, seperti itu. Yang ketiga itu hindari kekeliruan fakta dan kesimpulan, di mana kita bisa membuat pernyataan melalui apa yang kita observasikan dengan yang tidak kita observasikan. Jadi kita harus tahu mana yang fakta, mana yang kesimpulan, dan kesimpulan ini didapat dari fakta yang dicampur dengan opini yang kita dapat. Hindari indiskriminasi adalah suatu stereotip di mana fokus utama pada sekelompok orang, objek, atau kejadian yang seharusnya dilihat secara individual, bukan karena kelompok tersebut. Misalnya ada kelompok mungkin kelompok geng motor yang kita lihat kayak nakal atau sering melakukan hal-hal yang negatif. Lalu kita bertemu salah satu dari anggotanya dan berpikir kalau orang ini bakalan menyebabkan kerusuhan. Sebenarnya orang ini tuh tidak seperti itu. Dia mungkin baik atau maksudnya tidak sesuai dengan label dari geng motor yang kita sering tahu lebih negatif gitu. Jadi kita harus lebih melihat ke individunya, bukan ke kelompok.
Yang kelima ini hindari polarisasi, di mana kecenderungan untuk melihat lingkungan dan mendeskripsikan dalam kubu yang ekstrim seperti baik, buruk, terus positif, negatif, dan lain sebagainya. Jadi kita harus menempatkan ada di tengah. Yang terakhir ini ada hindari evolusi statis, di mana orang pasti berubah-ubah. Dari waktu ke waktu berubahnya ini bisa berupa fisik dan juga sifat mereka. Jadi kita tidak bisa memperlakukan orang lain seperti dulu. Misalnya kita ada seorang yang dulunya pendiam dan sekarang sudah tidak pendiam. Jadi kita tidak boleh memperlakukan dia seperti orang yang masih pendiam, tapi ya yang sudah bisa terbuka, seperti itu. Baik, di sini saya akan membacakan kesimpulan dari materi pada pertemuan hari ini. Nah, kesimpulannya bahwa verbal message atau komunikasi verbal merupakan bentuk komunikasi yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan dengan cara tertulis ataupun lisan. Nah, komunikasi verbal secara lisan dilakukan dengan mengucapkan kata-kata secara lisan dan langsung kepada lawan bicaranya. Komunikasi verbal secara lisan ini juga dapat dilakukan melalui media komunikasi. Nah, sedangkan komunikasi verbal tertulis dilakukan melalui sebuah tulisan. Unsur penting yang ada dalam komunikasi verbal berupa kata dan bahasa, di mana unsur ini menjadi hal yang dapat menciptakan keberhasilan komunikasi antar pribadi yang dibarengi dengan karakteristik dan prinsip dari komunikasi dalam penerapannya. Dalam berkomunikasi perlu diperhatikan pola komunikasi, confirmation dan disconfirmation, yang mana harus menghindari hal-hal seperti rasisme, seksisme, serta tidak antipati terhadap budaya dari kelompok lain, agar komunikasi ke sesama manusia dapat berjalan dengan baik dan lancar. Nah, itulah kesimpulan dari materi pada hari ini. Mungkin langsung penutupan aja kami dari kelompok 6. Sebelumnya mohon maaf bila ada presentasi dari kami terdapat banyak sekali kekurangan. Untuk teman-teman yang mau bertanya, silakan hubungi kami selaku pemateri langsung aja di WA grup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.